Onyx pun sudah mengambil hero-heronya untuk bisa tetap mengamankan kemenangan mereka. Alright, pastinya ya. Apakah akan ada misi pemecahan kali ini dari Bigetron by Vitality? Karena kita akan mengawal terlebih dahulu untuk game yang pertama akan seperti apa. Yap, ini dia. Land of Dawn sudah terlihat. Sonic ready, Troopers ready, sebelah apa lagi? Jadi langsung saja. FPL Arena, mana suaranya? Seblak ya? Seblak ya? Ayo yang sebelah angkat tangan, ayo. Enak sih sebenarnya. Lu emang gak ngerasain aja lu. Ya. Oke, tapi ya, nah udah mulai terlihat bagaimana poke damage yang bisa disumbangkan oleh Suns juga. Begitupun dari Moreno, masih aman tapi Luti langsung terlihat memberikan cut wave minion level 2 lebih cepat. Dan apakah ini akan ngebuat ada sedikit agresivitas flowing blood ke depan? Oke. Ganggu ya. Ya, tapi Nanaelnya masih cukup tenang ya untuk tidak buru-buru mengeluarkan retribution. Sementara untuk setelan emblemnya yang sudah kita intip juga bersama dengan Festival of Blood Trill, emblem asas dari fighter emblem yang dibawakan oleh Kelra yang sudah pasti juga di sana. Tapi kayaknya Eman akan lebih bermain juga galak di laning dengan Master Assassin yang dibawakan. Oke. Jadi data-datanya satu. Buset dah, drill udah ready banget ini. Ya. Kelra, ayo sok atuh maju Eman deh. Dikipas langsung. Kipas langsung. Satu kipas, satu nyambut. Kita lihat aja siapa yang akan jauh lebih mumpuni untuk di game yang pertama di match yang kedua ini. Yap, dan sedikit di freeze harusnya ngebuat dari wave-nya agak sedikit maju. Ya. Suns harus mundur sedikit dulu kah atau tetap akan bisa memberikan tekanan ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron by Vitality karena terlihat ya Niall sudah level 4 karena siap mendominasi laningnya. Yap, Kelra maju. Tuh kan dilompatin lagi deh. Harusnya bisa akan menang jalan juga ya untuk Kelra. Kelranya mau nge-cut tapi Kairi. Oke, apa yang terjadi? Karena Kairinya diusir mundur dulu Wah, sedikit. ini menang jalan sih. Harusnya Kelra udah selesai untuk cut wave minionnya di mana dirinya akan sangat bisa untuk menjangkau terlebih cepat. Ya, dan ini dia ada satu lagi Phantom Steam udah langsung dikeluarkan ada Suns. Sudah level 4 pula, reward manipulation. Tadi connect ada 2 player. Terjebak dari dalam tapi panah dimiliki oleh Kairi tidak connect. Ya, tapi ada informasi bahwa retribution dari Nanael yang sudah tertrigger. Kali ini Finn bakal coba untuk maju. Ya dan Finn bersiap untuk bisa memasang badannya di arah terdepan tapi di bagian belakang. Coba lihat apa yang akan terjadi karena Kairinya sempat bisa mendapatkan kartu turtle. Tapi Kairinya down. Finn-nya masih terlalu sulit untuk bisa ditumbangkan dengan sangat cepat. Walaupun Luti akhirnya tumbang. Depannya berbeda, pertempuran terus terjadi. Luti-nya mencoba untuk bisa mengejar Karaiman. Tapi apa yang terjadi? Karena barusan Ton of Ruin kehilangan momentumnya. Yap, dan akhirnya Turtle yang ditukar dengan 3 poin kill ini ngebuat akhirnya keadaan kembali netral. Atau bahkan sebenarnya ini akan menjadi sebuah keuntungan yang cukup lebih besar untuk Bigetron by Vitality. Ya, sejujurnya kalau kita lihat dari keseluruhannya udah pasti Bigetron by Vitality akan lebih unggul, tapi Hei, Keyboy sendirian. Keyboy langsung aja diacak-acak oleh 2 orang sekaligus. Namun di bagian belakang Lutfi-nya siap hadir untuk bisa memberikan bantuan tapi tidak sempat. Karena Keyboy-nya pun lenyap. Keyboy kayaknya kaget kayaknya tadi. Kena 2 langsung di situ. iya, baru open bush dikit ya. Iya, Langsung dikagetkan semuanya. buset ya. Sendiri lagi. Sendiri Enggak, lagi berdua tuh ada Mirko Tron. Berdua. Mirko Tron. Mirko. dan Ada pasti Pulung ya. Tron. Pulung Tron. Full Iya. Tron. Enggak, sebenarnya Pulung anti Onyx aja kan. Iya. Iya, Dinyanyiin lagi bentar lagi nih. bentar lagi. Iya. Ada yang salah tadi. Troopers duduk ke sini. Di sebelah sana. Ketukar nah katanya. Ketukar. Oke, tapi Masih ini sih, masih benar-benar pasif banget juga. Cuma ya lagi-lagi ya karena emang Onyx bawain fighters di area gold lane. Jadi mereka harus bermain lebih cepat, bermain dengan waktu. Karena kalau misalkan nanti ternyata Eman bisa mendapatkan item yang lebih banyak dibandingkan dengan Kelra, udah pasti fight-nya bakal lebih bagus buat BTR by Vitality. yep. Dengan adanya hero marksman juga ya sebenarnya. Tapi Onyx, mereka nggak berhenti loh. Ultinya. Fedwise Reda sekarang Lutfi. Masih sempat untuk bisa kabur tapi di bagian belakang sudah langsung disambut oleh Shogun. Wow. Lutfi dimakan. First item priority untuk Kelra udah langsung menuju ke arah Golden Staff juga yang udah selesai. Sementara Eman-nya Hunter Strike. Dengan 3 poin assist yang dimiliki oleh Eman ini menandakan bahwa dia terjaga sekali nih. Ya, farmingnya sangat-sangat terjalankan dengan baik ya. Dan bahkan dia cut wave. Dia Gak mau masih kalah punya- jalan. Iya, gak mau kalah jalan juga. Dan dia juga punya Mountain Choker kan nanti. Bakal bisa join fight, connect fight juga berlima buat member dari BTR. Yap. Wah, Turtle-nya bakal coba untuk dikontes oleh keduanya. Oke.
Mau dicepetin aja karena Kelra menjadi orang terdepan guna untuk bisa memberikan damage terhadap turtle tersebut. Dan apa yang akan terjadi karena Finn-nya sudah menjadi orang terdepan pula bagi Beton by Vitality. Dan sekarang Fedor Astra sudah keluarkan pula di depan Fedor Shogun-nya. Langsung aja bagaimana lini belakang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Tapi Sansa masih belum terganggu sejauh ini karena sekarang Shogun-nya sendirian. Shogun-nya mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya dan berhasil mengusir karena beberapa player. Tapi Shogun hampir saja terjebak Nail. Disabet-sabetin punggungnya karena ada pergerakan Kairi yang tepat berada di belakang. Oke, tapi tetap sih ini harusnya masih jadi keuntungan buat Bigetron. Masih. Iya masih, mereka secure dari turtle-nya juga kan? Bahkan lebih unggul lagi sih harusnya. Yep. Karena gap goldnya akan menuju ke 2000. Skypierce setelah tadi melakukan kill terhadap Nanael ya. Jadi Belum ada stack ya? belum ada stack untuk Kairi. Stack letality-nya akan dimulai dari 1 kill yang pertama ini. Dan seperti yang kita duga juga ya bahwa emang di sini Kelra akan bertugas untuk membukakan ruang agar Kairi-nya nanti akan menjadi eksekutor. Ya, dengan ya hero-hero nempel kayak begini dari Onyx, dari tadi enak banget nih di tetes-tetes sama Moreno. Ya, ini enak buat Shogun juga ya. Iya, Shogunnya nempel. tinggal main shifting skies-nya ke Torrent atau ke awan intinya. Jadi tentu bisa lebih menggunakan banyaknya heavy CC agar lebih mudah untuk menangkap juga ke lini depannya. Nah, sekarang nih permasalahannya adalah di setup turtle selanjutnya. Targetingnya akan seperti apa nih? Karena kalau BTR by Vitality lagi-lagi yang ngincer point kill itu bakal bagus buat mereka. Iya. Karena nantinya gap goldnya akan semakin lebih jauh. Akan semakin cair mereka. Akan Betul, semakin dan cair. apalagi kalau kita lihat Bigetron bukan cuma sekedar dapetin objektif netral kan. Point kill-nya justru lebih unggul juga, itu yang ngebuat dari Onyx-nya mereka nggak bisa memaksimalkan setup mereka sendiri. Ya karena emang mereka harus benar-benar mempertimbangkan ya ultnya bakal digunakan kapan aja nih. Yep. Dan layernya dari BTR by Vitality banyak. Waduh, oke, terjebak sendirian. Apa yang bisa dilakukan? Tidak bisa berhasil kali ini. Bigetron by Vitality. Ya, wah. Manis banget, Prof. Ini kudanya masuk angin ya. Ya, timingnya emang bagus sih tapi ya. Dikasih awan kudanya ya anyway. Oh, Iji. Satu AOG tadi dan mengusir Kelra. Dan sekarang Ewan berhasil mengamankan outer tower yang ada di bagian atas. Oke, dan kalau kita asumsikan juga sekarang dari keunggulan yang bisa dipegang oleh Bigetron, mereka punya asuransi late game yang lebih menjanjikan juga nggak sih, Bro? Ya harusnya ya. Apalagi dengan adanya Varsha juga dan banyaknya hero melee. Oke, dan Phantom Steam-nya udah terlihat. Keyboy berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut, tapi Fedor Rise Strike belum bisa. Wah, itu baru jadi glowing one aja loh. Belum ada Divine ataupun Holy, tapi Sok, atau berantem terus. Oke, Eman tadi masih sempat untuk bisa transfer ke tempat yang berbeda. Sementara untuk sekarang coba lihat Kelra-nya, 1v2 situation sementara. Ada flicker! Kelra berhasil mendapatkan langsung Raibar, maka sekarang Nail akan menjadi korban kedua. Karena sepertinya masih belum ada kuda yang bisa dipanggil mulai oleh Nail, tapi ini ada Revitalize. Oh, Lutfi. Menyelamatkan Nail. wow. Tapi Flicker agresif yang ya terlihat punya kalkulasi yang baik juga untuk Kelra. Ya ditantrumin ya, karena emang mau Tantrumin. gimana pun Freya kalau udah ngincar lini belakangnya nggak ada escape. Pasti bakal jadi dead end juga untuk siapapun yang dikejar. Ini langsung ngebuka window yang banyak banget atas solo kill barusan. Oke. Nail? Sekarang Phantom Steam-nya. Keyboy dimundurkan lagi, didorong lagi. Keyboy Revitalize sudah di pop up. Di depan berbeda. Ada satu tornado Ruin. Dan Nail yang connect. Naila berhasil dihancurkan dengan sangat cepat. Crown of Ruin ya, yang memang akhirnya menjadi pengganggu juga. Walaupun target ke arah Moreno-nya nggak berhasil. Karena ada flicker juga yang dikeluarkan oleh Moreno. Tapi ya ini lumayan banget pastinya buat Onyx. Bisa mempersempit ketertinggalan mereka Bang Abe. Udah pasti ya ini kejar-kejarannya makin lebih ketat lagi menuju ke setup dari Lord. Padahal kita udah sempat bilang tadi kan BTR by Vitality mereka ngincarnya siapa nih. Targetnya siapa nih, bener-bener point kill, ganking. Bahkan sebelum turtle yang ketiga mereka benar-benar dapetin Keyboy duluan. Yap. Keyboy udah tumbang 4 kali tapi emang harus ditumbangkan duluan ya Keyboy dari BTR by Vitality. Karena kalau enggak emannya bakal terganggu untuk nge-damage. Sementara bedanya dengan adanya Onyx. Yang dimana mungkin targetnya bakal larinya ke Keyboy, larinya ke Lutfi. Kelranya itu bisa mencari targeting yang lebih on point lagi. Mungkin Eman, mungkin Moreno nextnya. Oke, tapi ya emang makan Keyboy menjadi sebuah pilihan yang dari tadi kita lihat untuk Bigetron by Vitality. Karena udah pasti kelihatan ya damage-nya cukup tadi ya. Untuk makan Keyboy terus-terusan, apalagi inisiasi dari Shogun nih. Yang berkali-kali juga bagus banget. Bukan cuma sekedar bisa inisiasi, tapi damage-nya juga berasa. Sehingga akhirnya udah ngantongin 5 poin kill untuk Shogun sendiri. Wah ini tarik ulur di area Lord ya. Dan jangan lupa juga untuk Kairi yang mendapatkan 1 poin kill akhirnya 10 stack dari Lethality. Takutnya BTR by Vitality itu lupa kalau misalkan ketika HP mereka sedang low, bener-bener low, itu bisa di instant kill.
pakai Soul Saver dan juga dengan kekuatan dari Sasuke. Wah, Kairi bisa deg-degan juga tadi. Keyboy? Oke, Keyboy sendirian. Federal Strike sudah dikeluarkan sementara Eman tadi membantu damage. Tapi masih belum bisa tumbang namun sekarang. Key point-nya down berhasil. Nailnya masih ingin lebih. Nailnya berusaha untuk bisa mengatakan damage ke area belakang. Repetelah sudah terlihat di dalam area tersebut dengan ada satu lagi reward manipulation. Namun sekarang Kerlanya mencoba untuk bisa mengejar lagi karena ada Eman. Tapi Eman masih sempat untuk bisa kabur dengan terus sudah memiliki Shogun pun melakukan Al-Shama. Sementara sekarang ada Ton of Ruin yang dikeluarkan oleh Ludwig. Memberikan momentum yang berbeda. Ludwig down. Tapi setidaknya ada hasil yang bisa mereka dapatkan pula. oh ya, shutdown ke arah Shogun itu menjadi poin penting pastinya ya. Tapi Lutfi memang hadir dengan Throne of Ruin, tapi gak ada follow up, tapi Kairi. Oke, di tempat yang lain ada sepertinya gangguan untuk bisa nge-trigger tadi pergerakan dari Nail. Dibuang juga ya Phantom Steed-nya ya, mau nggak Iya. mau. Jadi Bruno Nile walaupun nggak mendapatkan purple buff, tapi ini juga merupakan reset dari Onyx. Moreno. Waduh sakit pisan. Hei, Moreno terlalu berani sepertinya. Hanya berjarak sepertinya 2 langkah saja tadi. Kalau gak ada Wings by Wings, kejar itu. Udah pasti ya, tapi balik lagi sih dia soalnya baru ada flicker. Tadi kan Ya. sempat ada flicker juga kan. Takutnya misalkan ke-trigger sedikit, itu pasti bakal kacau untuk next fight-nya. Bakal ditarget, terutama untuk lini belakang. Beberapa flicker udah banyak banget yang trigger, jadi BTR by Vitality harus hati-hati. Jangan sampai nanti nggak punya battle spell dan dipaksa team fight, alhasil mereka nggak punya skill escape. Oke, Kairi udah selesai dengan Queen Swing-nya juga. Finn dicicil terus-menerus, ya kita akan lihat keadaan yang sekarang sudah netral. Perebutan jadi sangat possible untuk dibawakan oleh keduanya. Ya, jadi 50-50 ya. Iya, bahkan Kairi nggak level loh. Tuh, tapi masalahnya nih, Suns juga lumayan annoying buat lini depannya karena ada Ice Queen Won. Akan terkena efek slow. Dan sulit untuk member dari BTR masuk dari depan. Yep, akan seperti apa dulu openingnya terlihat. Karena untuk sekarang mereka mencoba untuk bisa mengejar tadi ke arah beberapa player. Dan sekarang Avatar of Guardian yang korek ke arah beberapa player. Dan begitu baik Vitality sepertinya menguasai di dalam area pertempuran tersebut. Dan Kairi mendapatkan nail. Kelra. Tapi Finnya sekarang terjebak. Finnya langsungnya dihilangkan saat cepat. Dan Eman mencoba untuk bisa membalikkan keadaan dengan damage yang dia miliki. Tapi Eman pun terusir. Moreno jarak yang cukup cepat. Tapi sekarang Eman didempetin, dideketin, dipepetin oleh Ludwig. Sakit pisan. Oke, sakit banget dan itu dia. Kombinasi. Maka sekarang Ludwig-nya berpindah tempat Moreno sendirian terlalu berani kah? Moreno harus bisa segera pergi dari area tersebut. Wah, ini benar-benar satu persatu dicari sih sama Onyx. Oke, dilompatin dan dilompatin. Dihancurin, what? Full dive composition, Iya. Onyx. Mereka selalu mencari celah dan mendapatkan clutch factor tersebut. Walaupun kita udah sempat melihat BTR by Vitality unggul dari segi gold, unggul segi point kill. Tapi mereka memanfaatkan misplay kecil. Nile yang offside, Moreno yang gak punya backup, Lord yang open. Sekarang Onyx malah untung 2000 gold lead. Yap, bahkan berarti nambah 4000 ya dari gold advantage yang dia dapetin atas fight barusan. Lord di bottom lane yang juga udah berjalan. Akan seperti apa lagi dobrakan yang bisa dilakukan oleh Onyx karena Bigetron tadi agak sedikit terpecah belah. Beda sama fight-fight sebelumnya yang mereka mengkombinasikan bagaimana inisiasi dari Shogun dan juga follow up dari Moreno. Ya, Legion Sword dari Kairi. Sky Pierce 40 stack dari Lethality. Ini hati-hati loh, jangan sampai kayak tadi kan. Nanael mungkin pengen coba buat engage Kairi tapi ternyata full HP-nya malah tumbang kena Lethality. Malah tersabut tadi Prof dan coba lihat Keyboy membuka ruang dengan 100 Repetless sepertinya udah langsung di power up. Tapi rekan-rekan dari bagian belakang itu dia pengorbanan Keyboy yang dari area terdepan. Satu bestar harusnya bisa dihancurkan tapi sedikit lagi tersisa dan itu dia ada Fairwise yang udah diluangkan pula oleh Moreno. Untuk kali ini Bigetron by Vitality sepertinya masih bisa mempertahankan bestar yang lain. Oke, dua player frontliner ya ditukar dengan base to red. Pengorbanan Keyboy tadi sampai depan. Yang penting buka ruang dulu. Betul. Waduh, dikejar Wah, lagi. dikejar nih. Sanchez. Flicker. Selamat. Kairi. Tapi itu dia. Ada Phantom Steed didorong dan sekarang Kairi-nya gagal untuk bisa membentarkan diri. Sementara Naila 1v1 situation bersama dengan adanya pergerakan dari Kerla. Tapi Vinda tadi mencoba untuk bisa mendekat. Masih digocek. Kerla digocek. Digocek ya ampun. Dan sekarang Eman. Eman. Wah, dua gold laner yang gila banget. Gocekan dari Kelra. Emannya juga selamat setelah dia dive in. Iya. Apa itu tadi Prof Cristiano Kerla? Jadi dikabarkan lampu yang ada di MPL emang sengaja dimatiin ya karena yang bersinar di gold lane-nya dua-duanya nih.
Ini baik Kelra atau Eman sama-sama bikin play. Emannya dapetin Suns juga. Dengan ada Mountain Shocker tadi yang tersisa. Damage-nya pun cukup ternyata karena Suns gak ada flicker. Dalam momentum yang emang harus dicari. Dan sekarang jadi 50-50 lagi nih untuk team fight-nya. Jadi imbang gamenya. Harus dilihat dari setup-nya dulu dan targetingnya lagi nih dalam team fight besar nanti di area Lord bagian top lane. Kok bisa tenang? Bisa, Angkara Kelra. Ketenangan, kemampuan. Iya. Heeh. Udahlah lighting kita gak usah nyalain lagi Gak lah. usah, gak usah. Jangan. Ya, Ya, gini aja sebelum lah. spotlightnya menyinari juga Iya. Kelra dan Eman sudah bersinar. Betul. Sudah nyala sendiri ya, perlu dinyalain. Oh, tapi tetap kalau kita lihat ya dari bagiannya Onyx mapnya, mereka akan lebih unggul karena di bagian bottom lane itu BTR by Vitality yang harus dorong terus wave-nya sampai nanti benar-benar aman. Iya, karena jauh juga ya kebetulan dari Lord yang akan hadir. Cuman ya kita ngeliat lagi dari segi goldnya berarti Bigatron punya keunggulan lebih banyak tadi. Tapi lihat Shogun. Oke ini dia. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx untuk guna untuk bisa mendapatkan lagi karena Shogun. Tapi Shogunnya sendiri langsung dikoyak bisa Shogun. Bisakah dia bertahan? Dan tidak bisa. Tidak bisa ini. Loh, Kenapa dia pakai? itu yang di sebelah, ya ilah di sebelahnya kenapa itu? Pandi, itu yang di sebelah kenapa? Oke, tapi ini dia Lord yang sudah mulai disetup oleh Onyx. Hanya dengan 4 pemain saja tanpa sosok frontliner tambahan dari Bigatron. Harusnya mereka tidak akan memaksa untuk kontes. Cewek, paman wet. Nah ini Surfy. Tapi jujur itu timing yang buruk banget ya untuk tumbangnya dari Shogun. Yep. Ketika emang ada Lord dan mau gak mau ya Onyxnya jadi lebih bebas untuk melakukan fight 5 lawan 4. BTR by Vitality kalau emang mereka masuk mereka bakal dirugikan di sana. Yep. Itu dia. Ini green screen siapa yang dipotong-potong? Green screen siapa yang dibawa ke sini? Iya, green screen siapa itu dipotong ya? Santai Cemumun, santai. Mau jatuh dia. Oke. Oke. Tapi Bigatron by Vitality, mereka masih harus mendefend hanya menyisakan 2 base turret aja sekarang. Servi tadi Potensi ada. diving, oh Moreno. Drive Moreno. Wah! Berhasil. Di dalam satu titik rumput kecil Moreno dan juga Eman. Iya. Membuat sebuah momentum. Nice pastinya ya untuk positioning dari Moreno yang langsung membuka feeder Ice Strike dan harusnya membuat dari Onyx gak akan maksimal lagi mengawal Lordnya. Udah pasti bakal dilepasin ya 4 lawan 5 masuk ke high ground. Itu akan malah membuat Onyxnya semakin rugi tapi bermain dengan waktu. BTR by Vitality semakin late game akan semakin menjanjikan sebenarnya. Tinggal di timing aja sih karena tadi timing tumbangnya Shogun itu sangat-sangat buruk bagi tim. Karena nanti mereka nggak bisa Lord. Dan sekarang, karena Lordnya di bagian bottom lane, jadi BTR by Vitality bisa memanfaatkan slow push di bagian top lane. Atau ya berharap nantinya Onyxnya akan membiarkan bottom lane-nya aja. Ya. Karena udah pasti bakal bisa di-clear ya, lebih dekat dengan Lord. Iya, itulah ada sedikit keunggulan juga yang bisa diambil dengan bawahnya. Yang cukup aman, tapi Chastised Pauldron baru saja selesai juga untuk Finn. Malefic Gun ya. Ini Iya. Kelra juga ada still like plate. Dia kayaknya mau ke CSS Pauldron juga mungkin. Biar nggak bisa kena burst langsung kan. Yap, itu dia Chastised selesai. Yap. Wah, Terlihat keambil kali ini. Suns. Iya, purple buff-nya diambil Suns. Cair. Lumayan. Lumayan. Penghematan mana juga kan. Yap. 18 menit sudah berlalu. Iya, Lantern. dan goldnya tarik-tarikan loh. Seru. Ya gamenya bener-bener ya itu tadi. Jadi 50-50 semua. Dari yang awalnya BTR unggul, Onyx tiba-tiba ngambil kesempatan, Onyxnya ada misplay juga. BTR-nya coba buat imbangin game lagi. Makanya kan lihat real time dari victory rate-nya bener-bener nggak beda jauh. Tipis banget ya. Bahkan kayaknya kalau misalkan bisa kita katakan masih 50-50. Mungkin 4%-nya adalah keunggulan dari base turret yang udah hancur aja ya Ya. dari segi netral objektifnya ya. Pasti ya yang namanya wave minion, apalagi super minion. Yap. Bener-bener langsung akan mengganggu di bagian bottom lane. Tapi ya balik lagi, karena Lordnya di bawah, jadi ya BTR by Vitality nggak perlu overthinking banget. Karena udah pasti bakal lewat bawah juga ujung-ujungnya. Dan Onyx juga menang vision kalau di sini ya. Pastinya akan bisa dapat informasi lebih banyak juga di manakah pemain-pemain dari Bigatron by Vitality. Namun kita akan nantikan akan seperti apa lagi inisiasi kombinasi antara Shogun dan juga Finn. Melihat hero-hero dari Onyx yang digunakan ya 4 diantaranya hero melee. Mau di slow push kah? Mau di clear kah? Wah jahat ini tekanan banget di bagian bawahnya ya Prof ya. Iya udah pasti. Terbagi tapi di clear aja di clear. Untungnya kan Lord di situ. Masih enak tuh mereka. Ya, terbagi tapi ya job desk sekarang ya. Ya. Oke, ini bakal menjadi Bentar. Oke. Dan sekarang Kelra sempatkah dia untuk bisa kabur? Masih bisa kabur. Oh iya, buka Valkyrie Descent, buka Flicker ya. Oke, udah ada 2 yang kebuka di sana. Ya, Apakah tetap mau digas sama Onyx atau mereka akan
mencoba buat ambil team fight aja nih. Oh, mereka mau coba untuk cari. Yap, ketahuan. Dan sekarang waktunya kau untuk Lutfi bisa membuat sebuah barricade. Tapi barusan terlihat ada Phantom Simple sedang melawan pula. Lutfi masih berjibaku sendirian membuat sebuah barricade yang sangat-sangat mengerikan. Dan sekarang Keyboy sudah join ke dalam pertemuan tersebut. Kairi di belakang. Namun 4 player terlihat dipaksa mundur. Yap, dipaksa mundur tapi harusnya nggak bakal terlalu jauh nggak sih? Mereka akan tetap mencari lagi dan mengganggu agar Onyx tidak leluasa untuk men-setup ke arah Lord Evolve ini di menit 20. Wah, tapi kalau ngomongin Lord Evolve kayaknya dua-duanya bakal memilih untuk team fight sih harusnya. Iya, makanya. Ya, kalaupun emang mau dipegangin Lordnya akan sangat-sangat lama buat Onyx juga. Karena draft mereka nggak memungkinkan banget untuk perang di area Lord plus dapetin Lordnya juga. Pasti mereka akan pilih satu sebenarnya. Wah, pedes tuh ya. Pedes banget. Yap. Tapi ya masih aman juga. Eman bisa mundur. Masih dipancing pastinya dari Onyx dan sekarang wave-nya dimenangkan oleh Bigetron. Oke. Pin kehilangan setengah. Dari keseluruhan HP-nya. Begitu sekarang ada satu keluar span wave. Udah cenderung pula dan ini dia genderang perang udah terlihat. Fedor Ice Strike. Iya. Kembali tarik ulur. Ya resource yang terbuka cukup banyak ya. Tadi AOG, Girls Pathway, tapi tidak ada yang tumbang sama sekali karena jangan lupa. Di atas menit 20 ini spawn time-nya akan lebih panjang lagi. Nah, makanya itu dia targetnya pasti bakal point kill sih. Yes. Cuma siapa duluan yang bakal melihat window tersebut, siapa yang bakal melihat kemungkinan untuk mendapatkan point kill terlebih dahulu. Apalagi dengan timing seperti ini rata-rata sih udah pada cepet ya tangannya untuk jual beli item, ganti Winter Immortal, Rose Gold, semuanya. Oke. Tapi sekarang udah mulai dikuasain terlebih dahulu oleh Bigetron by Vitality. Mereka Oke. tahu wave atasnya menang nih. Ada dorongan yang dilakukan juga atas tumpukan wave minion. Tapi Onyx mereka tidak akan gentar, mereka tidak akan tinggal diam atas Lord yang sudah dicicil dan Kelra sudah mulai maju. Oke. Di atas rame banget wave minionnya. Dan sekarang pertempurannya seperti apa lagi? Karena barusan sudah ada pergerakan dari Shogun tadi yang langsung mengunci ke arah beberapa player. Tapi pada berbeda dari luar main masa sudah menganggap itu saja. Shogunnya berhasil dihancurkan bahkan untuk sekarang Lutfi. Dari masing-masing XP laner udah gak ada. Sementara Kelra masih menggabung. Lompat ke arah terdepan. Semuanya dikipas. Punch down. Kelra memberikan sebuah mimpi buruk untuk beberapa player di pada berbeda. Untuk kali ini double kill. From Kelra. Bahkan Finn hanya akan menunggu nasibnya saja. Terwipe out kali ini dari Bigetron by Vitality. 40 detik lebih untuk 4 pemain mereka hadir kembali. Menunggu wave minion di area bottom lane yang harusnya ini membuat dari Onyx tidak butuh Lord. Mereka mau end the game. Iya, mereka memiliki petarung begitu mengerikan di tiap lininya dan inilah yang akan terjadi. Game yang pertama menjadi milik dari Onyx. Wow. Wow, dan wow. Team fight yang sudah terduga-duga. Mereka pasti akan mencari target orang. Dibandingkan dengan adanya Lord yang akan sulit untuk di-burst di menit seperti ini. Yap. Di menit 22. Dan target utamanya udah pasti Eman. Ditantrumin sama Kelra. Yang dimana dia juga punya Malefic Gun. Kipasannya bakal bener-bener superior banget dan jaraknya juga akan bertambah lagi. Hey, Kok bisa ya? game panjang, game Panjang. sengit. Tapi ya again menginjak ke arah late game yang harusnya secara power ini ada di Bigetron. Tapi ternyata Onyx mampu untuk bisa membuat wipe out terakhir tadi menjadi poin di game yang pertama untuk mereka. Poin untuk Onyx. Satu kemenangan lagi yang mereka butuhkan untuk tetap mempertahankan win streak. Ataukah Bigetron by Vitality yang akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu? Yap, itu dia deretan hero-hero yang sudah diambil oleh kedua tim. Dan sesaat lagi kita akan langsung berangkat menuju ke Land of Down. Jadi langsung saja kita menuju ke game yang kedua. Let's go! Let's go. Oke. Match point ya, dan terlihat sebenarnya dari segi polanya berubah nih untuk draft yang dibawakan oleh Onyx terutama. Mereka bawa lagi Baxia dengan Kimi di belakang sebagai penyokong damage-nya. Wah, Polang di-cut. sukat berdua loh. Buset, Ya, di-cut ya. Di situ banget nih. Dan main ke encourage juga dari Keyboy. Jadi ya udah pasti ngebantuin Wave sama dengan dapetin EXP, dapetin gold juga. Lagi-lagi mereka pengen langsung agresif dan bahkan mendapatkan sini Jungle Monster dilamain. Akhirnya datang Retribution. Wah, Berhasil. satu buah lava golem ya yang akhirnya bisa dicuri juga. Dapat lagi Little Wanderer-nya. Waduh. Wah, sekarang Lizard Prof. Wah udah pasti ya langsung diambil kremennya. Apakah dapat?
Ini pasti bakal ngebungkam Nile untuk mendapatkan level 4 secara nggak langsung. Oke, Kairinya bisa langsung nyebrang ke Lizard bottom lane. udah dapet. Enak deh. Udah cuma sisa Lizard di bawah, orange buff. Dan nanti pasti bakal ditutup. Lihat gerakan dari Keyboy-nya. Dia nggak mau kalau ada invade dari BTR by Vitality di area bottom lane. Oke, momentum tadi, Nile. Berusaha ya untuk bisa mendapatkan kehilangan yang apa yang sudah hilang di area atas tadi. Harus diambil dan ditutupi di bawah. Mencari pertukaran semaksimal mungkin lah ya Yep. dari apa yang tersisa juga. Cuman ya kita tahu bagaimana penguasaan River dari Khalid. Ini sangat menyebalkan. Udah pasti. Bukan cuma sekedar patroli dia, damage-nya juga kadang tidak terduga sebesar itu. Ya dan seperti biasa, Cici lawan Sora. Mhm. Digalakin. Biar nggak Buset. sebebas itu. Dan di-cut lagi. Jauh bener. Sampai sini mas. Udah pasti ya, untuk mencari Valkyrie. Butuh banget soalnya. Apalagi Expanding River udah pasti bakal datang ke area Turtle. Tapi sama sih harusnya. Eman juga akan bergerak dengan 5 lawan 5 sekarang. Yap, dan ini adalah Expanding River. Pergerakan mereka harusnya akan jauh lebih cepat lagi sampainya. Akan seperti apa? Karena barusan Traction Pulse sudah langsung ditembakkan pula. Oki Boy-nya lihat akan menjepit. Oke, ini barusan ada satu lompatan yang sudah dilakukan oleh Kelra. Pertempuran akan segera terjadi dan Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Bahkan di bagian belakang Shogunnya agak sedikit terlambat, Shogunnya tertinggal. Dan mungkin untuk sekarang mengikat tadi karena satu player Lutfi terangkat. Dan sekarang waktunya Shogun? untuk Shogun bisa menunjukkan aksinya. Kairi down berserta dengan Lutfi. Yap, dan lagi-lagi ya pertukaran seperti di game yang pertama. Onyx dapat turtle tapi poin killnya dipegang Bigetron dan mereka bakal invade balik. Wah ini pasti ya untuk mengganggu Kairi juga. Purple buff-nya coba buat diambil. Suns gak mau melepaskan begitu aja. Nah Nile juga ragu kayaknya. Retri-nya lagi cooldown dan ada Baxia Shield-nya ini. Oke. Bukan Purple Buff kah yang dia tunjukkan dan sekarang Kairi mencoba untuk bisa. Ada traction pulse-nya. Langsung ditembakin kali ini tapi Nile-nya tidak tinggal diam. Nile mencoba untuk bisa membalaskan keadaan di mana beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx dihajar balik. Wah ini tensinya tinggi sekali ya kalau kita lihat. Bahkan CC-nya nambah lagi dibanding di game yang pertama. Eman pasti cukup terjaga sebenarnya, apalagi dia udah ngantongin 1 poin kill. Tapi lihat Kairi. Sampai situ loh. Berhasil kali ini mendapatkan karena Purple Buff yang harusnya menjadi milik dari Nile dan Kairi. Berusaha untuk bisa menyelamatkan diri ya dengan bala bantuan yang dimiliki oleh rekan-rekannya. Namun barusan mendadak Shogunnya hadir berlangsung membuat sebuah crowd control yang begitu baik. Tapi Shogun sedikit lebih tersisa. Shogun tidak akan bertahan jauh lebih lama. Kill Raja down. Waktunya pemain-pemain dari Bigetron by Vitality membalikkan keadaan. 4 pemain yang hilang tukar 1 saja. Tapi kita lihat sebenarnya dari first itemnya Suns. Ini udah langsung menuju ke arah Sky Piercer. Cuman tadi sayangnya nggak ada chain kill yang bisa diciptakan. Hanya nambah 10 stack aja nih. Iya, efek lethality-nya masih belum terlalu banyak ya. Dan emang tadi udah terlalu dive juga. Dan semua resource keluar dari BTR by Vitality. Sekarang unggul lagi nih, goldnya 1400. Pelan tapi pasti. Agresifnya juga nggak kendor. Walaupun mereka berhadapan dengan Freya. Lagi-lagi, Golden Staff. Sebagai first item dari Kelra. Dan menuju ke turtle yang kedua. Di bagian top lane masih coba buat di poke dulu. Biar ada yang nggak hadir mungkin. Biar tim fight jadi 4 lawan 5. Yup. Itu mungkin tujuannya. Oke. Tapi Bigetron juga gimana caranya mereka bisa maintain keunggulan yang mereka pegang nih. Soalnya ternyata Onyx gak gentar. Mereka bakal coba untuk langsung set up ke arah turtle-nya duluan. Berantem lagi. Oke, apa yang akan terjadi? Keyboy-nya langsung saya menjadi opener guna untuk bisa menghilangkan beberapa Wah. shot damage. Hei, Keyboy-nya down. Shogun-nya mencoba untuk bisa memberikan efek sisa begitu banyak. Tapi Shogun-nya pun langsung menghilang. Sarge-nya masih beri di bagian belakang. Sarge masih berhasil untuk bisa menembak ke arah beberapa player. Tapi sekarang sudah berada di luar jangkauan 2 untuk 1 sejauh ini. Iya, tapi ini Shogun ngeri banget sih. Dia berani banget pastinya untuk bisa melakukan inisiasi dan gak mau kalah Eman. Sekarang sudah mengantongi juga ke arah Sky Piercer. Wah ini bakal adu stack dari lethality ya. Cuma ya tarik-tarikan dulu untuk turtle-nya. Mereka juga nggak mau memberikan secara gratis ke arah BTR by Vitality. Eman hati-hati. Mananya hampir habis. Ya, tapi Suns ini masih belum cukup ya pastinya damage-nya. Untuk Sky Piercer yang udah dipunya juga. Oh dilepas. Trade to red aja di bagian top lane memberikan ke arah Kelra. Diambil sekarang sama Nile. Dan masih mencari beberapa objektif mungkin sebagai trade-nya. Top lane Oke. gak berhasil tadi. Gagal kalau oleh Shogun. Iya, dijagain ya. Dijagain. Bottom lane juga sama. Gak ada pertukaran. Keuntungan lagi-lagi menuju ke BTR by Vitality. 2/8 point kill. Curse Helm. War Axe sekarang. Lutfi. Ini juga masih belum
terlihat bagaimana teamfight yang bisa dimenangkan sama Onyx. Walaupun tadi ya skirmish-nya tuh bener-bener kayak dari BTR by Vitality, semuanya tuh low HP. Tapi karena lagi-lagi efek dari Sky Pierce-nya belum yang terlalu on point, gak bisa eksekusi dengan cepat, jadi ya harus pelan-pelan dulu. Wah, tabrakan kah ke bawah? Gak ya, Minuk? Hei, di tempat yang lain, Kelra sendirian, Kelra dikeroyok. Kelra down dan 2 player dimiliki oleh Big Geton by Vitality berhasil. Harusnya ada 1 outer time berhasil ditumbangkan, namun Moreno di tempat yang berbeda menjadi korban pula. Oke, pertukaran terjadi dan sudah juga menambahkan kembali untuk 10 stack lethality yang dimiliki oleh Suns. Sementara itu, dari Bigatron, mereka akan mencari kompensasi kembali. Nail bakal tabrak. Oke, Nail sendirian, Nail. Bisakah dia menyelamatkan diri? Lejap. Sulit tentunya dengan adanya tabrakan dari Baxia Shield 90 dan tambah lagi dengan adanya slow effect Thunderbelt. Lengkap sudah, Nanael nggak akan bisa bergerak. Dan itu yang akan menjadi combo yang mematikan nanti dalam teamfight besar. Apalagi kalau emang Onyx-nya mau pick off duluan beberapa detik sebelum objektif. Ya, agak berat ya tadi ya tabrakannya, tapi Lutfi akan langsung kehadiran lagi oleh Finn. Oke. Buat tertangkap basah. Lutfi kali ini ditambah beban kehidupan dan sementara Ebon. Waduh. Masih ada Kibo yang menjadi tembok hidup, tapi Lutfi? Lutfi-nya pun masih berhasil selamat. Tidak ada pull-up damage seperti tadi berhasil didapatkan pula oleh Finn. Direction pulse-nya connect, sementara sekarang Sun masih mencoba menghantarkan damage. Yap, wah itu satu buah gerakan dari Kibo yang memisahkan. Lo. Sekarang Lutfi yang bergila, ada begitu baik pergerakan Shogun. Yes, Shogun, tapi masalahnya Eman juga dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dikejar lagi. Weh, gak kena ke arah manapun. Iya, tapi Kelra ini udah mulai pede ya di depan pastinya. Cuman Bigatron by Vitality lambat laun, gold mereka juga dipersempit sekarang Bang Abe. Yap, sementara lagi. T-Boy harus mundur terlebih dahulu. 5 player sudah mulai berkumpul. Wah, tapi fight-nya masih 4 nih di bagian dari Onyx-nya. Harus menunggu Lutfi terlebih dahulu. Oke, dan di bagian belakang mendadak 2 player tadi seperti dari Onyx. Mencoba peruntungannya, Kelranya pun down, Kiboy-nya pun tidak mau menjadi korban tambahan. Bigatron by Vitality, mereka mendapatkan keuntungan begitu banyak banget tuh. Sekarang ada korban ketiga kalinya. Di mereka biar pisah, dan mereka mendapatkan korban yang ketiga. Oh, 3 pemain hilang tanpa ada trade yang imbang. Bahkan Turtle dikantongi lagi dan Nail gak berhenti. Oke. Untung lagi, cuan terus cair-cair. Udah pasti ya, BTR by Vitality akan semakin jauh. 3.000 gold sekarang mereka pegang. Dan balik lagi, ini mirip sama game pertama sebenarnya. Dimana BTR by Vitality yang pegang kendali, tapi bedanya untuk di mid game belum ada kisi-kisi dimana Onyx ingin mengembalikan keadaannya. Belum dapat momennya. Masih sempat Lutfi itu bisa kabur tersebut dengan Avengers yang langsung diaktifkan sementara sekarang pemain dari BTR. Mereka hadir dan siap untuk bisa menghantarkan damage dan sakit banget Eman. Eman berhasil selamat, mendadak KD pun hadir. Sementara sekarang Sansa masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri sambil mengatakan damage tapi malah terangkat pula. Berhasil tadi Finn menumbangkan. Pergerakan begitu baik bahkan sekarang Shogun menciptakan efisiensi begitu baik dan juga mengantarkan 1 korban tambahan lagi untuk Bigatron by Vitality. Menyisakan Kelra sendirian. Terangkat dikeprak. Wow, Bigatron mengabsen satu persatu pemain-pemain dari Onyx. Ada yang maju tadi kelihatan dari Lutfi-nya, di absen Max, Kiboy. Dan akhirnya satu persatu dimakan. Dan pemilihan dari Glue. Ini jadi sebuah pick yang bagus banget dari Bigatron untuk bisa pegangin hero-hero jarak dekat dari Onyx. Ya karena banyak banget ya. Rata-rata juga hero-nya milih semua. Terutama untuk Kelra dengan adanya Freya 3 kali tumbang. Berbeda dengan game yang pertama di mana Eman sekarang lebih superior. Dia punya Sky Pierce, jangan lupa stack-nya juga sangat-sangat stabil. Dan masih belum bisa ditumbangkan, masih belum pecah. Ya. Berbeda dengan Suns yang dimana stack-nya udah mulai pecah dari efek lethality. Jadi perlu nabung lagi nih. Dan sekarang untuk makan depan dari Onyx pun ini belum memungkinkan. Karena aku merasa BTR by Vitality juga pasti bakal ngelakuin fight back dan targetnya adalah orang duluan dibandingkan dengan Lord. Yes, dan Kelra juga nggak seleluasa tadi ya. Karena udah terlalu banyak crowd control yang bisa megangin Kelranya. Udah pasti, diganggu banget. Yap. Dipegangin Lordnya. Udah pasti nggak bakal dikontes ya sama Onyx. Itu bakal menjadi kerugian untuk merekanya kalau emang mereka mau tabrak. Dan BTR pasti bakal nge-react dengan udah target orang dulu. Hajar dulu hero depannya. Dan hero depannya pasti rata-rata bisa dipegangin sama Moreno, sama Finn. Yang dari tadi di depan kan Lutfi x Kiboy ya. Wait, apa nih? Kelra mau masuk, Lutfi pulang aja, hah? Yang semangat, Lutfi. Ya, ilah 3 pria ini lagi dah.
Nah, Ini support system. Ya. Oke, tapi sekarang dobrakan harusnya bakal coba untuk diupayakan oleh Bigetron sih. Mereka, Lutfi-nya juga nggak baik-baik aja di lini depan. Sekali geprak kayak begitu ya. Iya, masalahnya Lord juga ini bakal dikawal. Langsung masuk ke arah bottom lane dari Onyx. Yep. Sementara itu sekarang, Wow, berhasil tadi seperti Shogun menciptakan bombat yang begitu indah. Shogun menjadi opener bagi Vitality. Sementara sekarang Naila malah tertinggal sendirian dan Naila malah menjadi korban pula di dalam tempat tersebut. Shogun yang ditembaki sepertinya. Pemain-pemain dari Onyx mulai memberikan perlawanan. Kerajaan mencoba untuk bisa bertahan hidup. Pitnya down. Lordnya yang menjadi masalah sekarang. Traction Pulse-nya, connect, dan sekarang akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Eman dan masih bertahan. Kairi. Mengejar ke arah dari Oh. Moreno, sebuah pancingan yang begitu Masih baik. dikejar, masih Tapi dikejar. ternyata 3 player lainnya. Mereka like estafet Waduh, mengejar. wah agak berhenti ya team fight-nya. Tapi untuk upaya defensif dari Onyx, ini juga membuat dari Suns-nya free banget. Caranya tadi yang terkena dengan grab-grab dia masih selamat. Dan akhirnya ngebuat dari Bigetron by Vitality hanya bisa memaksimalkan Lord-nya untuk ditukar dengan satu buah base turret di bottom lane. Itu agak ngeri loh tadi soalnya. Suns Iya. lagi nembakin ke arah dari Glue juga kan yang ada di arah Skelra. Tapi untungnya di cancel tadi ya. Iya, udah di cancel karena kalau enggak, wah itu pasti bakal memberikan damage yang sangat eksplosif. Dan disinilah momentum mulai tercipta nih bagi Onyx. Dimana efek Skypierce udah mulai ketabung lagi, ditambah lagi pelan-pelan. Maka mendapatkan 2 double kill dari Suns. Dan kita tahu juga ya kalau misalkan Kimi menahan Lord itu emang bener-bener gampang banget buat cari stack pasifnya. Iya, terus Dia bisa tadi spam terus basic attack-nya. Nile-nya juga kena curtain spell ya harusnya tadi Keikat. pas masuk ya. Makanya enak banget dengan sisi tersebut. Akhirnya dari Suns-nya bisa delivering damage. Mereka masih bisa bertahan, tapi Bigetron by Vitality mereka akan kembali mengatur ulang strategi gimana caranya untuk bisa mengkonvert keunggulan mereka menjadi poin di game ini. Wah ini harus pelan-pelan sih emang. Apalagi dengan adanya metode yang bisa pick off juga dari BTR by Vitality. Ya, Mereka bisa menggunakan metode tersebut dengan ancaman dari depan, makan depannya dulu. iya tapi ini jujur Shogun ngeri sih. Dari tadi dia bisa megangin, Bagus. bisa inisiasi. Bagus loh tadi itu. Dia Bagus. udah ngebukain. Hmm. Cuman ya begitulah. Terikat. Iya, karena Seperti mereka fokus di satu lane kan. Yep. Kan sama-sama juga nih punya efek sisi dari Onyx-nya. Cuman ya kita akan ngelihat gimana nantinya setup dari Lord ini akan dilakukan oleh keduanya. Akankah diberikan secara cuma-cuma karena udah mulai rame nih di area dari Lord. Cuma kalau sekali lagi kayak begitu, networknya bisa imbang langsung loh ini. Iya, masalahnya bawahnya ini lumayan PR ya buat Onyx. Berapa sih gantian. Kayak game 1 kan. Iya benar. BTR by Vitality repot gitu kan sama laning super minion. Tapi sekarang Onyx-nya yang repot. Mereka harus urusin bawahnya dulu. Baru mereka ajak team fight. Tapi BTR by Vitality bisa tarik ulur Lord-nya, bisa di reset. Dan mereka jadi bisa lanjutin team fight-nya, target orang. Banyak banget nih option dan decision yang bisa diambil sama member dari BTR by Vitality. Yap. Wah, Onyx-nya juga tidak tinggal diam. Mereka bakal ganggu lagi dan lagi. Lutfi yang udah nggak bisa sih nahan damage lauk Shogun Action Pulse. Sakit. Berhasil tadi dan Shogun. Shogun! ke trigger. Wow! Ada trigger tadi yang membuat. Terlihat sudah ada source kill yang sudah dikeluarkan oleh Shogun. Shogun yang berusaha untuk bisa mendekat dan sekarang Shogun dia langsung lompat ke arah depan. Tapi Sarsya masih free pula daripada berbeda mencoba untuk bisa mengatakan damage. Mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan dengan ada serangan yang langsung dilakukan oleh Bigetron. Vitality tidak ditumbang sejauh ini. Oh iya, tapi ini battle spell keluar ya. 3 flicker, battle 2 flicker juga. Tapi dengan keadaan tersebut yang akhirnya memukul mundur Onyx. Lordnya free untuk Bigetron. Ya karena emang gak ada battle spell yang memadai dan Finn juga belum keluar untuk flickernya. Jadi lebih baik mundur seperti dari Onyx. 5.000 gold. BTR by Vitality. Mereka sedang unggul-unggulnya, mereka tinggal memaintain aja nih. Free lane push. Endgame kah? Tadi Karena juga possible loh soalnya. yang ngeri juga flankingnya Eman gak sih tadi? Benar, tiba-tiba ada di belakang dengan Mountain Shocker kan. Itu Kelra juga udah notice langsung, makanya dia langsung Valkyrie disnya ke belakang. Ya, itu tuh game sense ya. Game sense. Mundur. Dan Eman sekarang sudah memiliki Blade of Despair. Makin bonyok dah udah nih Lutfi, Udah pasti, Boy udah di pasti. depan. Dan di depannya bisa dimakan ya, apalagi jangan lupa efek lethality-nya, Sky Pierce. Ya, Masih ada dari Eman. terjaga ya. Terjaga sekali di belakang, belum ada point death karena emang susah banget untuk menyentuh dari Eman. Oke, Shogun. Momentum seperti apa lagi akan dia ciptakan karena dari tadi berawal dari Shogun lah dan Raging Sandstorm sudah terlihat. Lord
sudah masuk ke dalam. Sementara sekarang pemain dari Bigoton Bay Vitality masih terkurung di luar pekarangan defensif Onyx. Oke, Lordnya ketahan, tapi apakah Super Wave Minion berikutnya akan benar bisa ditahan juga? Yep. Oke. Kiboy masih berputar-putar saja di atas. Sementara Shogun masih mencari celah. Ah, itu dia pergerakan dari Shogun yang mulai masuk ke area dalam. Shogun akan seperti apa lagi nasibnya Shogun? Sempat tadi sepertinya mengikat karena beberapa play, tapi ternyata Shogun yang malah menjadi korban. Kipoinya down, 1-1 sejauh ini. Sementara sekarang Nail yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Nail masih berhasil selamat. Dan juga Pin berhasil tadi langsung aja menambah beban kehidupan dari Kairi. Kairinya pun langsung menghilang. Menyisakan 3 player saja. Wah, chain kill dari Eman ya, tapi lihat Sansnya juga masih berupaya. Hati-hati. Sakit banget. Oh my god, Lutfi. Hampir saja menjadi korban dari Eman. Oh, nggak mundur Bigetron. Oke, Bigetron belum mundur dengan 4 player yang tersisa. Mereka masih mencoba untuk bisa masuk dan juga menabrak lagi ke arah satu area defense yang ada di area atas. Dan sakit banget damage dari Eman. Emang bahaya sih, takutnya kena efek dari lethality-nya Eman kan. Udah 6 kill juga dari Eman. Sangat wajar sekali kalau takut kena efek dari Sky Pierce. Wah, gila lihat Shogun 156 ini pasti deg-degan banget nih. Karena dari tadi dia yang jadi kuncian. Dan selalu close ya, bisa dibilang dari BTR by Vitality. Mereka hampir banget dapetin top lane, tapi gagal. Sekarang mereka lagi coba buat lead gamenya. Dan mereka nggak mau melakukan kesalahan. Oke, tapi kita punya We Know This. Tahukah kamu bahwa dalam semua pertandingan Onyx di Season 17, Freya selalu di-ban tim lawan? Menjadi prioritas first pick soalnya. Dan baru match ini Onyx akhirnya dapetin Freya. Wait, Game 1 sukses, game kedua ini agak puyeng kayaknya. ada apa di scrim berarti, Prof? Wah, ada apa di scrim ya? Pasti tetap ya Freya yang bakal jadi hero superior banget kan. Karena bisa join team fight, dari awal juga bisa langsung owning gamenya. Tapi lagi-lagi, BTR by Vitality lagi dalam keadaan yang unggul lagi. Tapi Vini tinggalan. Oke. Tapi ya Freya yang di sini benar-benar sulit ya dipegangin terus-menerus, tapi hati-hati Walah, Lutfi. tertangkap basah dan bisakah mereka bertahan? Tapi sekarang Rexen pula tadi udah langsung dikuatkan pula. Sanchez masih free di bagian belakang. Satu orang menjadi korban. Shogun udah langsung menghilang. Sementara Nailnya masih berusaha untuk bisa mempertahankan diri. Moreno berusaha untuk bisa menangkap karena beberapa player. Dan tadi dari Finnya berhasil langsung menangkap karena Kerala damage langsung menghilang. Tapi Ebannya down. Ebannya berhasil langsung disingkirkan. Kairi masih berusaha untuk bisa menggoceng namun itu berbeda. Sanchez pun langsung lenyap seketika. Kipoinya dan menyisakan Kairi. Sendirian kesempatan untuk Bigetron by Vitality. Oke, detik tercepat adalah 12 detik untuk Lutfi hadir. Bigetron mau coba untuk end dengan 3 pemain mereka. Oke. Kairi masih berusaha untuk bisa memutarkan dirinya. Apa yang akan terjadi? Area defensifnya terbuka. Lutfinya pun sudah berhasil. Langsung masuk dan juga membantu karena rekan-rekannya. Apa yang akan terjadi? Tapi malah Finnya menjadi korban pula. Sekarang Lutfi bergantian dan tidak bisa game. Akan lanjut menuju ke game yang ketiga. Ini dia yang sering kali langganan menjadi pemuncak regular season. Mereka buktikan Freya yang di-ban terus-menerus dilepaskan, tapi akhirnya Bigetron punya jawaban dan memaksa Onyx ke game yang ketiga. Satu nama yang memang mungkin tadi tertangkap Lutfi. Di trade dengan Shogun tapi masih aman. Karena lagi dan lagi targeting dari BTR by Vitality lebih bagus. Mereka langsung menutup lini belakangnya. Mereka memisahkan connection dari Sans, Kelra, dan juga Kairi. Sehingga satu demi satu bisa dimakan. Dan alhasil, game 3 akan kita saksikan. Cooldown reduction aja, ini loncatan dari Space Escape-nya akan sangat-sangat mudah untuk di-spam oleh Harley. Oke, tapi ini akan menjadi moment of truth. Nah, game Akankah 3. Bigetron by Vitality akan bisa memecahkan match rate 100% dari Onyx atau akan tetap menjadi Raja Langit yang sesungguhnya. Tapi sebelum itu memasuki game yang ketiga, Sonic Bigetroopers, mana suaranya? Wih, itu dong rame. Rame, malam minggu ini pulang dari sini baru deh lo bikin mana dah? Ya, Ngopi biasa. udah lah nonton match 3. Hah? Kan masih ada. Kalau ada tiketnya mereka. Wah, itu dia. Ini makanya. masalah tiketnya mohon maaf dan batin kita ini rebut-rebutan banget ini. Benar. Oke, tapi ini dia untuk agresivitas yang terlihat juga untuk Bigetron by Vitality ya. Kembali Yep. membawakan ke arah blue. Oke, itu dia. Pin, santai aja dia muter-muter dulu. Relax, ganggu aja terus. Aman banget. Nah tapi ya secara jarak ya memang masih dimenangkan untuk Zetian. Sementara Ya kan? Kelra. Oke, Kelra mau pergi ke arah mana? Kelra dikejar kah? Eman, Eman hanya memberikan sapaan tadi kayaknya. Iya, Kiboy juga memberikan sapaan. Hello guys. Dia langsung maju ke situ kan nempelin Nail.
Tapi sejauh ini masih aman. buset. Tidak first blood tapi Moreno. Oke, hampir Moreno tadi menjadi korban pertama. Yap, cukup mengejutkan tapi Finn hati-hati. Poking damage yang disumbangkan oleh Sans juga meresahkan. Mid. Nah, di awal-awal, dulu ini di awal-awal, kalau emang kita bisa numbangin dulu di awal, jangan berbangga hati dulu. Kenapa? Mid ke belakang, capek banget, Bu. Ketempelan burger ya. Awal-awal mah, ya iyalah. Masih enak gitu numbanginnya. Iya, tapi Keyboy gak berhenti sih. Gangguin, nyari informasi, tapi ya nggak terlalu jadi masalah juga untuk Nanael. Masih cukup aman untuk bisa menginjak ke level 4-nya. Sementara itu, ini adalah sedikit match up yang berbeda. Kalau 2 game sebelumnya kita ngeliat Eman dengan Isun, Chin, tapi Nah, itu dia. Menjadi semua. Wey! Wah, preman keluar nih, flicker loh. Untuk memastikan dan Magicnya meledak. Oke. Dan berhasil sepertinya tadi. Mendapatkan karakter namun untuk sekarang dari Turtle itu sendiri. Terlalu beresiko sepertinya pemain-pemain Bigoton by Vitality untuk bisa bergerak masuk. Oke, jadi trade aja ya berarti untuk Turtle. Loh, tanggung. Lari. Bahaya. Cuman ya itu dia, Turtle tukar dengan nyawa dari Kelra. Akhirnya ya masih terbilang cukup sosok. Ya apalagi kan mematahkan fighter ya seperti biasa. Fighter gold lane. Tapi ya mungkin trade-nya lagi-lagi buat sharing gold aja. Kecuali mungkin nanti point kill dari BTR by Fighter itu lebih banyak dapatnya nih. Yep. Nih Pasti mereka bakal lebih unggul. gue udah sampai ke tahap udah gak nyaman gue ngeliat Patrick. Patrick ya kan? Lucu banget. Lu udah pernah kepala lu ketempelan burger lo? Gak nyaman gue ngeliat senyumannya sumpah. Kayak dikejar terus tuh, apalagi lagi lari-larian kan. Kayak gitu. Tuh. Meresahkan ya? Gak Belum bisa. lagi nanti kalau kena efek dari arus sungai tuh. Pas lari kan, Makin kenceng ya? makin kenceng dia. Oke. Tapi ya lagi-lagi ini akan menjadi game yang sengit harusnya karena secara early yang terlihat masih ada pertukaran demi pertukaran yang terjadi nih Bang KB. Udah pasti ya trade-nya pelan-pelan aja sih. Seperti biasa kill dengan turtle. Lalu mungkin ada poin kill lagi yang nanti bakal ditarget kecuali mungkin dari Onyx-nya juga aware ya. Dimana keadaan dari Nanael yang belum terdeteksi. Karena ketika dia punya deadly magic, apalagi kalau jenis one-nya udah siap nih. Wah ini pasti udah bakal ngegangguin banget setup dari Onyx. Karena emang powernya dari BTR by Fighter di game ini adalah mereka harus pick off dulu. Makan satu dulu baru team fight. Yap. Sementara sekarang akan seperti apa lagi? 30 detikan. Apakah mereka akan mencari point kill terlebih dahulu sampai Total selanjutnya muncul dan Sans? Sans saja, masih aman. Masih relax. Iya karena poker tricknya tadi juga nggak terlalu maksimal untuk masuk ya. Sansnya masih terlalu jauh dari jangkauan juga. Tapi ya ini yang akhirnya bisa kita lihat adalah targeting dari Nanaelnya. Jusin bakal jadi makanan terus-menerus harusnya. Ya. Cetian dari Sun. Susan maksudnya. Itu dia yang mungkin dari tadi kita sempat bilang juga kan kalau emang Cetian hero yang cenderung pasif, nggak ada escapability juga. Dia mungkin mainnya agak sedikit nungguin timing atau mungkin memaksa Sans dengan flicker. Oke. Cuman masalahnya ntar di mana titik topi ini bisa disamperin pula oleh Yuzong ini. Prof itu yang mungkin harus diperhatikan juga namun untuk sekarang apa yang akan terjadi karena ada satu Fury of the Pinning udah langsung dikuangkan pula dan pergerakan dari Lord Peace sudah langsung take off kemana lagi perginya langsung masuk ke dalam area belakang yang dimiliki oleh pemain dari Bigoton by Vitality. Akan seperti apa lagi nasibnya Keyboy kembali diangkat dan berhasil diamankan oleh beberapa player dimiliki oleh Bigoton by Vitality itu sendiri dan mereka berhasil mendapatkan poin kill yang cukup. Iya mereka yang memulai dari Onyx ya, tapi justru mereka yang rugi untuk kehilangan 2 pemain mereka. Yang akhirnya ngebuat dari Turtle pun terbuka dengan cukup lebar untuk Bigetron by Vitality bisa ambil tanpa adanya kontes. Ya udah pasti ya, karena balik lagi menangin dari kontes team fight-nya. Baru mereka akan ambil alih objektif. Menangkan targetingnya terlebih dahulu karena ya kebetulan targetnya adalah Lutfi juga bisa di sana. Jadi mau gak mau Kairi juga pasti bakal cabut dari tempat team fight yang terlalu berbahaya, terlalu early untuk dia datang. Kelra. Kelra. Anyway, kalau dihitung-hitung berarti ya dengan 1 point death dari Kelra sekarang nih. Total death dari Kelra itu ada di 12. 12 berarti ya? 12 nambah 1. Karena pasca game yang kedua tadi itu ada 11 total death. Oke. Tapi sekarang kayaknya masih belum terlalu nyaman ya. Freya ketemu Glue. Akankah nasibnya sama juga seperti game yang kedua. Cuman ya kita tahu juga untuk Cloud kalau misalkan memang masuk nih kena efek knock up dari Kelra juga Blazing Duet bisa kena cancellation Kena nanti. cancel, apalagi kan di sini penggunaan dari Eman battle spell-nya adalah Flicker. Ya. Bukan Purify, jadi kalaupun nanti mungkin terkena dari Furious Whip. Dive.
Oke, apa yang akan terjadi? Karena sekarang Lutfi benar-benar mencoba untuk bisa mendapatkan tadi spell farm, tapi setidaknya dia pun membawa satu player dari Big Norway Vitality. Oke, 1 tukar 1. Tapi lihat Kelra sekarang bersama dengan Kairi. Yap, gak jadi untung dong jatuhnya untuk sekarang. Hei, man. Ada satu flicker yang sudah langsung dia gunakan. Sementara sekarang mereka berusaha untuk bisa mendapatkan karena satu poin kill yang ada di bagian belakang. Pinnya masih berusaha untuk kabur. Pinnya sendirian, Pinnya dikeroyok, ditambah beban kehidupan dari Kelra. Waduh. Di damage. Oke, langsung saja diantarkan beberapa damage namun pada berbeda. Kairi menjadi korban dari Nail. Wah, Nail sih harusnya bakal nyayur banget ya, targeting yang dia lakukan on point dan juga optimal. Siapapun bisa dimakan untuk sekarang. Iya, jangan lupa ya, Harley emang job desk-nya bakal langsung bersih-bersih dari belakang. Iya, hit and run enak banget ini, Prof. Iya, dikejar lagi Moreno. Moreno masih ingin lebih. Moreno mengantarkan satu menu makanan untuk rekan-rekannya. Oke, dan wah Digas lagi. Nail. Nail. Ngelamain aja ya, Iya. biar recall-nya dari Kelra juga akan ketahan dulu dan nanti di setup turtle mereka bakal telat buat datang. Ya ini tensinya tinggi banget ya. Tapi yang bisa kita lihat di sini sprint ternyata yang dibawakan oleh Moreno. Pros and cons-nya nih, Prof. Mengenai sprint dengan Jusin. Kayaknya kondisinya emang karena di sini lawannya ada yang kayak Yuchong gitu ya. Ya. Jadi mungkin dia memilih untuk lari, memilih untuk chasing juga. Dan mungkin karena dia juga kalau misalkan dalam keadaan yang mau ngejar ke depan, dia bakal target ke arah Suns. Karena di sini kalau kita ngomongin matchup antar mid lane-nya udah pasti Cetian ini kan gak bakal punya tools escape kecuali flicker ya buat sekarang. Makanya mungkin dia pengen ngejar, ganggu-ganggu. Dan mungkin sekaligus kabur juga dari Kelra ketika dia dikejar nantinya. Pakai sprint. Oke. Bisa sambil kabur, sambil ngasih sisi kali ya. Iya, dikasih efek glowing juga jangan lupa. Oke. Dan apalagi ada expert glove. Ini kayak indikasi bakal larinya ke Sky Pierce. Harusnya ya. Nggak winter dong. Atau Winter boleh. Langsung item kedua. Ya nggak ada masalah kan untuk Iya. bisa bertahan lebih lama. Yap. Oke, tapi ya untuk sekarang bergulir lagi gold untuk Bigetron by Vitality. Wah. Lagi-lagi ya early-nya mereka pegang loh. Tapi Oke, Force-nya. sakit pisan. Ya, Pak. Genius One plus Lightning ya. Jangan lupa ini benar-benar efek yang tiba-tiba bisa langsung hilang. Apalagi kalau misalkan ada akumulasi damage tambahan yang bisa diberikan sama BTR by Vitality. Ya, plus retri loh itu tadi. Plus Flame Retribution. Betul sekali. Kedua junglernya sedang menggunakan Flame Retribution. Jadi udah pasti damage-nya akan lebih eksplosif. ya ini rumputan bahaya. Waduh. Kiboy berhasil sepertinya bertemu dengan Nail tapi tidak bisa menangkap. Enak banget ya kabur-kabur itu. Iya, karena yang nge-follow up damage tadi kan lebih ke typical poking ya. Gak bisa instan juga untuk langsung ditangkap. Oh, tapi Nail, Petrify. Langsung saja. Ada semua pergerakan dan itu dia yang kita bicarakan dari tadi. Titik balik dari kepulangan Harley itulah yang akan menjadi hal yang berbahaya. Wah, Bisa free move-nya gitu loh. bener-bener dibaca semua gerakannya. Good read. Dari Onyx mereka mendapatkan AOG, Petrify juga tadi. Dan ditutup lini belakangnya Nanael tumbang. Tentu akan menjadi sebuah keuntungan tapi harus diingat bahwa mereka masih butuh mengejar dari segi goldnya. Ya, tapi itu sangat menjadi bounty ya untuk point shutdown juga yang bisa didapetin. Tapi ya itu gerakan yang sangat-sangat dibaca dan bagus banget untuk Onyx. Iya. Good read banget. Iya. Dia bener-bener langsung AOG-nya ke belakang, ke topinya pokoknya. Dan sekarang coba buat dipegangin balik. Gak mau lepas pressure dari BTR. Ya mulai kelihatan ya, mereka nggak mau merelakan saja dari Lordnya untuk dipegang sama Onyx. Dan lihat damage dari Eman ini udah lumayan banget pasti kerasa karena Trinity-nya udah selesai juga kebetulan. Ya dan dia lebih bisa pegangin Lord juga ya. Ya, Oke. Tenang lagi keadaan. tarik lagi, mundur lagi. Dia main. Ya. Dia main. Iya. Nah, kan. Begitu terus ya. Begitu terus, udah pasti, udah biasa. Dipermainkan dia. Pasti. Lightning Ranchan dari Suns. Tambah lagi damage yang akan diberikan. Menunggu Fury of the Phoenix juga mungkin. Karena kombonya lumayan banyak kan, ada AOG. Ya, Ada Petrify, Furious Dive juga dari Lutfi. Patricknya ready anyway. ya dan glowing one ya ternyata untuk Finn yang telah terselesaikan juga. digas. Oh. Kayaknya Fear of the Phoenix-nya tidak terlihat maksimal barusan. Sama-sama tukar ult ya. Ini lumayan lama loh Crimson ininya. Beacon dan juga ya tadi makanya Fury of the Phoenix cooldown-nya. Kalau diadu ya udah pasti lama ya. Tapi Kiboy, Kalah jauh itu pasti. Hey. Kiboy berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara sekarang Shogun tadi langsung lompat ke area terdepan dan Finn. Mereka gagal untuk bisa mempertahankan lagi. Tapi Lordnya sekarang menjadi milik dari Bigetron Vitality. Dan mereka mencoba untuk bisa Wah. mempertahankan lagi. Apa yang sudah mereka dapatkan? Mereka Nail? serang, mereka hajar dan Kiboy. AOG. Apa dalam Guardian menyelamatkan pergerakan Kiboy? Yap,
Tapi ini bakal jadi teror yang harus dihadapi oleh Onyx. Di mana keberadaan dari Nanael yang bisa sneaky peeky di belakang, dapetin backlinernya. Walaupun Keyboy tidak tumbang, tapi ya itu banyak banget juga buang resource kan tadi. Untuk bahkan EOG-nya juga dipakai untuk mundur. Apalagi yang kita sempat bilang ya, angle-angle yang ditemukan sama Nanael ini bener-bener blind spotnya dari Onyx. Jadi mau backup, tapi kena damage-nya pasti bakal eksplosif banget. Ditambah Nanaelnya udah bawa Flame Retribution, udah ada 3 juga dari Magic Wand-nya dan akan siap dengan Holy Crystal sesaat lagi. Wah, apakah ini akan menjadi game cepat tapi untuk Bigetron? Itu dia Nanael. Siap-siap terkena burst evac dari Deadly Magic. Holy Crystal. Makin nyeri-nyeri. Makin itu udah pasti. Dan sekarang Bigetron mereka nggak akan lepas pressure-nya. Mereka akan tetap memberikan tekanan demi tekanan yang harus dihadapi oleh Onyx itu sendiri. Karena sebenarnya kayak tadi combo yang dibawakan juga ya. Kayak Petrify dari Lutfi terus disambut lagi dengan EOG menuju ke arah Nanael. Tapi kayak itu hal yang mungkin sulit juga untuk dilakukan 2 kali. Iya, dan kepekaan lagi dan lagi ya dari Eman. Dia ambil langsung Winter Crown. Dengan adanya Blazing Duet Winter Crown, dia tidak akan tercancel nantinya dengan efek knock up airborne yang dimiliki sama Onyx. Yap. Sehingga targetnya nanti bisa lebih bebas. Hey, Nah kan, tipis aja. Space Escape mundur lagi. Cooldownnya udah cukup banget buat sekarang. Itu kena kartu aja sakit banget ya. Ya pakai poker trick dikit aja. Apalagi ada efek dari resonate-nya kan. Wah, Makin rancang. sekarang Keyboy mau diajar lagi dong. Mau gak mau Keyboy harus bisa menyelamatkan dirinya. Dan itu dia. Avatar of Guardian langsung dikeluarkan dan menjadi sebuah keuntungan kembali untuk Bigetron Vitality. Enak mereka. Ya mereka sadar bisa makan depan soalnya sekarang kan. Ya. Dari timing dan keuntungan yang didapatkan dengan gold sebanyak ini. Walaupun tadi percobaannya berhasil ya untuk menangkap Nanael. Tapi ya benar kata yang awal bilang kayak percobaan keduanya banyak banget yang harus disiapkan. EOG-nya, Black Dragon Form-nya. Lutfi sekarang punya Queen Swings. Tapi apakah ini sudah cukup untuk bisa menahan damage dari Nanael dan kawan-kawan. Karena emang magic power-nya udah terlalu brutal sekarang. Iya, selain itu juga Emannya terjaga banget. Udah punya Winter Crown bahkan. Dia bisa masuk nantinya sebagai eksekutor. Dan mengerikan sih, 4.800 yang dipegang oleh Bigetron by Vitality. Tapi Eman. Hey, Eman. Wah. Itu dia. Blazing Duet, Langsung saja Blazing Duet ke arah Lizard. Monster Jungle ke arah Lizard. Nambah lagi HP-nya. Ketabrak Lumayan. kapal kaget sih jujur. Iya. Kalau ada di kolom komen yang bilang ulti angin, wah. Saya sungguh tidak mengerti dirinya. Oke, Vin. Sungguh sangat tersesat. Menangkap Oke. Lutfi. Nggak ada follow up damage dan juga Lutfi masih cukup strong untuk bertahan tadi. Dan kali ini keadaan kembali tenang. Setidaknya Pelan dari lagi ya. Onyx mereka nggak kehilangan base turret sih. Itu mungkin bisa menjadi ya apa yang bisa mereka upayakan lah. Tapi balik lagi ya dari BTR by Vitality mereka tetap akan mencari hero dulu dibandingkan dengan objektif dulu walaupun mungkin di sini Eman dia bisa basic attack terus-terusan. Bisa pegangin tarik ulur untuk Lordnya. Tapi tetap ke target utamanya juga ya dari Onyx. Dimana mereka akan memenangkan Wah. dari segi point kill-nya. Dan lagi-lagi Nile mengganggu lagi di sana. Divine Glaive dengan ada Magic Trinity. Oke. Jahat nih. Wah, ditarik ulur kayak gini. Lordnya juga duh. Ya. Iya kan? Mau enggak nih. Oh tapi lihat. Hey, mau tidak mau Keyboy. Namun sekarang Sans sudah berhasil lari seperti yang menghantarkan damage ke arah beberapa player Lutfi. Masih melihat dari kejauhan dan Eman. Stack terkumpul, attack speed yang sangat tinggi akan seperti apa nih? Oke, masih ditarik ulur lagi, dimainin lagi sama Bigetron yang sangat-sangat pegang temponya untuk sekarang. Yang akan mengerikan adalah nantinya bagaimana Finn yang bisa megangin, terutama ke arah Kairi. Berat nih, Mau kalau dicari misalkan lagi emang nih. mau dipaksa. Masih mencari celah sepertinya. Gak dilepas sama Shogun. Untuk push mid-nya. Oh Keyboy, Oke, sementara Keyboy bisakah dia bertahan? Masih ada lagi Blazing Duet! Eman mengusir ke arah beberapa player dan sekarang Shogun memiliki tugas yang sama menjadi sebuah badan untuk rekan-rekannya dan mereka berhasil mengusir ke arah beberapa player memiliki oleh Onyx yang langsung terpojok di dalam area defensifnya sendiri. Lutfi berhasil ditumbangkan oleh Moreno. Bahkan sekarang Moreno masuk jauh ke dalam area pertahanan Onyx dan mereka siap memenangkan game yang ketiga. oke. Kita lihat masih ada 2 pemain dari Onyx dan akankah ini akan menjadi akhir? Yap. Web Minion akan masuk pula lewat tengah. Dan sekarang keuntungan sekarang dimiliki oleh Bigetron by Vitality dan mereka bersiap untuk bisa memenangkan pertempuran tersebut karena hanya menyisakan Kairi seorang diri. Hebatnya fokus Pace-nya. dari Pace-nya. Dan JJ dia pecah sudah win streak. Congratulations Bigetron by
Vitality. Sebuah counter telah ditemukan. 4 kemenangan beruntun dari Onyx. Harus berhenti di hari ini. Bigetron by Vitality. Yang membuktikan akhirnya mereka bisa menjadi satu jawaban untuk menghentikan dominasi dari Onyx. Tidak ada yang namanya no lose match. Semua akan memiliki angkanya masing-masing. Semuanya akan mengalami kekalahannya masing-masing di regular season 17 MPLID. TLID di match yang pertama kehilangan momentumnya, dikalahkan. Match kedua, Onyx juga sama. Tim-tim papan atas sepertinya tidak ada yang aman juga. Dan tidak ada tempat yang aman di MPLID season 17. Ya. Karena semuanya kejar-kejaran dan saling mengejar poin. Dan tidak tertebak pastinya. Melihat dominasi dari Onyx yang dihentikan oleh Bigetron by Vitality dengan strategi yang sudah mereka siapkan. Wah ini Draft yang begitu baik. bagus banget. Elemen kejutan kan. Eksekusinya juga. Dan emang karena BTR by Vitality itu lebih sering banget menunjukkan kejutan-kejutan pick. Makanya di last picknya muncul tiba-tiba Harley